Hai semuanya dan balik lagi di channel ini, channel Elisa Pandugrani. Oke, dan channel ini tentu saja masih akan ngupload channel-channel bukan ngupload channel ini masih akan ngupload video-video desain rumah, karena ini untuk mengatasi kegabutan pas nunggu rendering desain rumahnya. Jadi maka aku menemukan suatu challenge di YouTube channel, ada namanya itu channel belajar piano keyboard. Nah di situ dalam rangka corona ini dia itu men-challenge 14 hari belajar keyboard. Kira-kira orang itu akan mahir atau tidak? Oke. Dan aku sebagai orang yang awam tentu saja nggak awam-awam juga sih, 10 tahun yang lalu tuh aku pernah les main keyboard gitu, cuman kayaknya ya udah 10 tahun berlalu dan udah lupa maksudnya nggak selincah dulu, dan mainin lagu juga udah lupa. Nah karena keterbatasan alat dalam rekaman, nggak ada tripod, jadi ini di lantai aja. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya, main keyboard itu juga harus di atas pakai kursi dan posisinya harus benar. Kalau gini posisinya nggak benar, tapi nggak apa-apa lah, kita challenge pakai cara itu. Kira-kira 14 hari itu bisa mahir apa enggak. Dan langsung saja ini di hari pertama. Nah untuk di hari pertama itu latihannya, nanti link akan aku tautkan di deskripsi di bawah. Jadi hari pertama itu adalah senam jari. Senam jari itu gimana? Oke, sebentar. Karena misal ya, kalau kalian ingin ikutan ataupun belajar main keyboard dan tidak ada keyboardnya ini, kita bisa bikin sendiri. Jadi kita gambar di kertas dan ukurannya itu sesuai ukuran di touch ini. Oke. Nah pertama-tama kan aku tunjukin ukurannya ya. Nah satu touch ini ukurannya Nah satu touch ini ukurannya itu sekitar 2,2 cm. Ini lebarnya ya, dari sini ini ke sini 2,2 cm. Dan panjangnya ini dari ini bawah ini sampai ke ujung, dari bawah sini sampai ke ujung ke tempat yang hitam-hitam ini, dia itu 5 cm. Dan kemudian dari hitam-hitam sini ke paling atas dia itu 9 cm. Nah dan lebar hitam-hitamnya ini sendiri itu adalah 1,5 cm aja. Nah bisa kalian gambar ya. Nah untuk 1 oktav ini itu ada 7 touch. Nah setiap ini 2 hitam, itu 3 putih, terus 3 hitam, 4 putih. Nah begini aja, tadi udah apa itu namanya, udah kelihatan ukurannya, dan kalian bisa gambar di kertas. Kalian gambar begini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 oktav. Nah kalau kalian udah bikin gambarnya itu di kertas dan sesuai ukuran aslinya, itu bisa digunakan untuk latihan sih. Nah kalau kalian udah punya kesempatan atau ada temen yang punya keyboard dimanapun itu, nah kalian bisa mempraktekkan hasil belajar kalian dari kertas itu. Ya itu sih, ide ini itu aku dapat dari dulu guru les keyboard aku. Itu kan pas aku ikut pelatihan di suatu gereja, dan karena itu pelatihan itu massal, berbanyak orang, dan ada beberapa orang yang nggak punya keyboard di rumahnya, dan dia memberikan solusi seperti itu.
gambar di kertas, dan itu hasilnya cukup memuaskan. Anak yang berlatih pakai itu dia punya kemajuan. Nah, dan karena pas itu kurasa belajar massal begitu enggak efisien, akhirnya aku panggil itu guru untuk belajar privat gitu, kurang lebih 2 tahun belajar privat sama dia. Karena mungkin aku nggak punya sense of music atau apa ya itu namanya, bakat di musik, jadi nggak begitu ahli lah ya. Dan akhirnya setelah 10 tahun berlalu, kemampuanku hilang semua. Oke, dan di sini aku mau nyoba untuk ikutin challenge yang ada di YouTube channel belajar piano dan keyboard itu. Dan hari pertama itu adalah senam jari. Nah, senam jari itu gimana? Di video itu link sudah ada aku tautkan di deskripsi di bawah ini. Dan dia itu tinggal begini aja ya, C, D, E, F, G, F, E, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C. Nah gitu aja. Oh ya, sesuai di video itu, setelah 2 itu bawahnya ini adalah C, D, E, F, G, C, D, E, F, G. Nah, karena main piano itu pakai 10 jari, jadi C, D, E, F, G. Jadi kita itu senam jarinya langsung pakai 10-10-nya. Dan kalau belum ahli, dia akan satu-satu dulu ya, C, D, E, F, G, C, D, E, F, G. Nah, kalau udah ahli semuanya, dia langsung berbarengan aja. Nah, karena aku udah lama nggak pegang ini dan rasanya itu mensinkronisasikannya itu susah, jadi nggak bisa cepat. Nah, di situ menyarankan untuk latihan C, D, E, F, G, C, D, E, F, G, balik lagi, dibalik lagi, C, D, E, F, G, C, D, E, F, G. Nah, dia menyarankan buat latihan begini sehari 3 kali, pagi, siang, malam, 1 jam. Nah, aku sebagai orang yang udah pernah megang begini, jadi mungkin akan gampang aja begini ya. Cuman ini juga tadi aku udah latihan 1 jam. Pas pertama tuh dia akan ribet begini. Untuk nah kan ribet, dia nggak bisa sama kecepatannya antara tangan kanan dan tangan kiri. Aduh, mulai lagi. Dan karena
Dan karena dulu pas aku pertama kali, benar-benar pertama kali 10 tahun yang lalu belajar untuk keyboard, nah si guru les itu nggak pernah ngajarin buat senam jari. Akibatnya apa? Nggak pernah ngajarin buat senam jari. Ini jari kelingking ini nggak begitu kuat buat menekan si tuts-tutsnya. Sedangkan jari kelingking ini juga berguna. Jadi seingatku dulu waktu mainkan lagu-lagu itu, tuts yang harusnya bisa buat dipencet untuk di kiri, aku akan pakai di ini dia jari apa ini namanya, jari manis. Maka dari itu sepertinya penting banget ya buat latihan senam jari ini. Ini aku udah gini selama 1 jam dan jari kelingking itu rasanya masih susah buat mencet tutsnya. Ini baru latihan hari pertama. Dan nggak bisa secepat yang udah profesional kali ya. Coba ya kita tambah kecepatan. Nah, lama-lama begini bisa mainin ini sambil merem. Udah ginian selama 1 jam dan masih begitu ribet. Dan lama-kelamaan tangan-tangan begini rasanya jadi pegel. Oke, sampai sini dulu untuk latihan hari pertama, yaitu senam jari. Sungguh ajaib kalau misalkan ada yang nonton. Oke, dan bye-bye.
kita lihat progres latihan berikutnya untuk hari kedua besok. Bye.